Bismillahirrahmanirrahim. Maka inilah yang menjadikan kita betul-betul berkomitmen, betul. Makanya penting bagi setiap penuntut ilmu itu harus mempelajari tazkiyatun nafs. Jadi penting setiap penuntut ilmu itu selain dia belajar akidah, dia belajar tauhid, dia belajar tafsir supaya dia tahu mana yang hak dan mana yang batil. Maka dia itu harus mempelajari tazkiyatun nafs. Karena tazkiyatun nafas itu merupakan salah satu ruhnya penuntut ilmu itu terletak pada tazkiyatun nafas. Ruhnya itu pada tazkiyatun nafas ketika dia menempa dan menyucikan jiwanya. Kalau setiap manusia yang menjadi penuntut ilmu, dia lalai untuk menjaga hatinya, menjaga kondisi dan kualitas jiwanya, maka hati yang lalai dari penyucian dan pembersihan adalah hati yang berpotensi besar untuk sombong dengan ilmu yang dia peroleh. Karena dia langsung atau tidak langsung dia akan menjadi ahlus syibr dalam kegiatan dia ketika mencari ilmu. Ya kan? Masya Allah. Saya itu kadang-kadang itu kalau ingat 5 tahun, 4 tahun lalu kadang-kadang ya Allah. Kadang-kadang saya langsung ngomong, kadang-kadang agak sombong lihat orang gitu, Masya Allah ya. Dan mungkin juga masih kadang-kadang mungkin kita masih selalu begitu. Karena setan itu selalu berusaha betul untuk menanamkan bagaimana kita menjadi ahlus syibr. Dan anehnya dan sedihnya, orang yang menjadi ahlus syibr itu biasanya tidak merasa. Karena ini termasuk salah satu dosa yang tidak merasa pelakunya melakukan itu. Beda kalau orang minum khamr. Contoh nih, orang minum khamr. Orang kalau kemudian minum khamr, orang itu ngerasa kalau apa yang dia minum itu adalah khamr, alkohol. Lalu setelah dia minum khamr, dia minum alkohol, dia sadar, ya Allah saya minum khamr. Sadar dia. Orang yang berzina, pertama kali ketika berzina, dia itu akan merasa berdosa dan merasa menyesal. Kenapa kok berzina? Kenapa nggak ditahan? Orang yang pertama kali mengambil sesuatu yang haram, mencuri, itu pertama kali pasti ada perasaan bersalah yang tumbuh di hatinya. Itu fitrah. Karena sesungguhnya dosa itu, kata para ulama, dosa itu ada dua. Ada dosa yang pelakunya itu merasa, ada dosa yang pelakunya itu tidak merasa. Dosa yang pelakunya merasa itu apa? Zina, minum alkohol, mukul orang, ngambil hartanya orang, itu merasa pelakunya. Pertama kali ketika di dalam hatinya, ada ruang pada hatinya untuk menolak dan mengingkari perbuatan yang dia lakukan. Itu dosa yang merasa, dosa yang pelakunya merasa. Ada dosa yang pelakunya tidak merasa. Dan salah satu dosa yang pelakunya tidak merasa itu apa? Kesombongan atas ilmu yang dia peroleh dan dia dapatkan. Makanya para ulama terdahulu itu wanti-wanti gitu sama anak-anak mereka supaya anak-anak mereka itu tidak terjangkiti dengan perasaan ujub kepada dirinya sendiri. Supaya mereka tidak sombong dengan apa yang mereka peroleh dan mereka dapatkan. Dan penjagaan para ulama tentang itu kepada diri mereka dan anak-anak mereka itu begitu kuat. Masya Allah itu. Makanya pernah ada satu kisah nyata, ada seorang ulama, dia sholat malam bersama putranya. Dari habis isya, dari tengah malam sampai kemudian menjelang subuh. Ketika membuka pintu, anaknya berkata, ya Rob, berapa banyak rumah yang masih gelap penerangan di dalam rumah itu karena mereka masih terlelap tidur ketika tidak berdoa dan tidak bersujud kepada Allah. Maka sang bapak itu berkata, jangan begitu nak. Sesungguhnya kamu tidur dari isya sampai subuh, tapi bangun dan merasa dirimu rendah hatinya di hadapan orang yang beriman, itu lebih dicintai oleh Allah daripada kamu beribadah dari malam sampai subuh, tetapi ketika bangun kamu merasa lebih baik daripada orang lain. Maka anaknya kemudian tertegun apa yang dinasihatkan oleh sang ayah. Itulah penjagaannya. Makanya seorang ustadz itu harus rajin-rajin menasihati dirinya, menasihati jamaahnya, menasihati murid-muridnya supaya tidak perlu sombong. Saya itu selalu kemudian mengingatkan diri saya dan mengingatkan yang lainnya. Kalau antum belajar, ambil pendapat yang paling kuat. Tapi ketika antum mengambil pendapat yang paling kuat, antum tidak boleh merendahkan pendapat yang tidak sama dengan pendapat kita. Dengan satu syarat, pendapat itu memang pendapat yang merujuk kepada para ulama terdahulu ketika mereka juga berbeda pendapat.
Makanya kalau tiba-tiba ada murid saya, jamaah saya yang tiba-tiba gampang memvonis, gampang mencela, saya itu selalu berdoa semoga saya dihindarkan dan dijauhkan dari murid-murid yang semacam itu. Kenapa saya meminta dijauhkan dari murid dan jamaah yang semacam itu? Karena hari ini dia mengajak kita menghujat orang lain, maka hari esok dan lusa kita juga belum tentu selamat dari hujatan dia kalau ada sesuatu yang kurang menurut dia. Dan itulah salah satu yang kita khawatirkan. Menjadi ahlus syibr itu banyak penuntut ilmu itu. Tidak pernah sadar ahlus syibr itu salah satu pantangan besar yang harusnya dihindari oleh setiap penuntut ilmu. Apalagi kalau ahlus syibr sudah kumpul dalam satu grup. Bahaya lagi itu. Sudah kumpul dalam satu grup, kemudian ngomentari fulan, basokkan videonya fulan, komentari bareng-bareng. Satu grup hanya untuk membicarakan tentang kekurangan-kekurangan orang lain. Lalu kemudian dia merasa sombong dengan apa yang dia komentari, dengan apa yang dia ketahui. Itu musibah besar. Itu musibah besar. Ilmu yang kita pelajari, pahalanya belum tentu kita dapetin loh. Maaf ya. Kita belajar, belum tentu kita dapat pahala. Tergantung bagaimana keikhlasan kita ketika kita mencari ilmu kan. Ilmu aja pahalanya belum tentu kita dapatkan. Tetapi dosanya sudah banyak kita goreskan ketika kita sudah sombong dengan ilmu yang kita dapatkan. Makanya saya wanti-wanti nih bagi para penuntut ilmu yang menuntut ilmunya baru di WA. Baru di grup kajian tematik gitu ya. Baru kemudian kajian mungkin hanya di mana, mungkin di Pondok Indah atau Al-Azhar sekali 1 bulan, 2 kali 1 bulan. Lalu kemudian dengan itu merasa seakan-akan telah menguasai kunci-kunci perbendaharaan ilmu. Jangan gitu. Jangan gitu. Satu saat kita akan terpentok ketika Allah akan memberikan hadiah atas kesombongan kita. Ketika kita selalu merasa bahwasanya kita itu tahu semua hal yang tidak diketahui sama orang lain. Jangan menjadi ahlus syibr dalam penuntut ilmu. Makanya kalau kita ditanya, Ustadz, apa tipsnya supaya kita ini tidak menjadi ahlus syibr ketika menuntut ilmu? Setidaknya ada 3 yang menjadi muhasabah dan renungan supaya kita tidak menjadi ahlus syibr. 1. Ilmu yang saya pelajari ini tuh bagian dari pertolongan Allah kepada saya. Yang harusnya membuat saya bersyukur, bukan membuat saya sombong. Makanya para ulama itu berkata apa? Orang yang sombong dengan ilmunya itu karena dia kurang bersyukur kepada Allah ketika memberikan kepadanya ilmu. Makanya harus bersyukur. Kita ini dapat ilmu, dapat kebenaran, itu harus bersyukur kepada Allah. Karena tidak mungkin kita mendapatkan ilmu sampai kemudian dirubah hatinya oleh Allah, dibolak-balikkan hatinya oleh Allah. Dulunya tidak pernah datang ke kajian, kemudian datang ke kajian. Itu semuanya karena Allah. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena supernya kita. Tapi semata-mata ketika kita mendapatkan ilmu semata-mata karena pertolongan Allah yang begitu super dalam kehidupan kita. Makanya bersyukur sama Allah. Orang yang banyak bersyukur atas ilmunya, dia tidak akan tega berbuat sombong karena dia tahu ilmu yang dia dapatkan itu merupakan bagian dari pertolongan Allah. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.